sejahtera dan salam sukacita bagi kita semuanya. Malam hari ini kita kembali untuk masuk dalam renungan firman Tuhan yang akan menjadi kekuatan di tengah kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Bapak Ibu yang kekasih, sebelum kita membaca firman Tuhan yang nanti akan kita baca dari kitab Perjanjian Lama, yaitu Nabi Esra pasal 7 ayat yang ke-27 sampai ayat yang ke-28a. Namun sebelumnya mari kita satukan hati kita untuk masuk dalam doa. Mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Terpujilah Engkau, Bapa yang Maha Kekal, karena kasih dan karunia-Mu lah yang memampukan kami untuk kami hadir bersama lewat pemberitaan firman-Mu pada malam hari ini. Tuntun kami, berkati kami dengan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan, agar ketika firman ini kami baca dan kami dengar, tidak lalu dengan begitu saja, tetapi Tuhan Yesus memateraikan itu ke dalam hati dan pikiran kami. Dan mampukan kami semua ya Tuhan, untuk dapat menjadi pelaku-pelaku firman dalam kehidupan beriman kami. Terpujilah Engkau, Bapa yang Maha Kekal. Amin. Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kita berjumpa pada malam hari ini, dan saya adalah Pendeta Darius Pakiding. Saya sebagai Ketua Majelis Jemaat di GPIB Getsemani Jember di Mupel, Jawa Timur. Senang bisa kembali berjumpa dengan Bapak Ibu, walaupun kita tidak bertatap muka, namun kita ada karena kebenaran firman Tuhan inilah yang menguatkan dan memberkati kita sekalian. Nah, firman Tuhan yang akan saya bacakan bagi kita tadi, yaitu dalam kitab Perjanjian Lama yang terambil dari kitab Nabi Esra, kitab Nabi Esra pasal yang ke-7 pada ayat yang ke-27 sampai dengan ayat yang ke-28a. Demikian bunyi firman-Nya. Terpujilah Tuhan Allah nenek moyang kita, yang dengan demikian menggerakkan hati raja, sehingga ia menyemarakkan rumah Tuhan yang ada di Yerusalem, dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasehat-penasehatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa. Demikian akan bacaan firman Tuhan bagi kita pada malam hari ini. Yang berbahagialah kita yang mendengar firman-Nya dan memperlakukan itu di tengah kehidupan kita semua sebagai anak-anak Tuhan. Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita boleh membaca tadi akan kebenaran firman Tuhan dari kitab Nabi Esra pasal 7 ayat 27 sampai 28a, yang kita dihentar dengan suatu tema menjadi pribadi yang disenangi. Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, menjadi seorang yang memiliki pribadi yang menarik, menjadi seseorang yang memiliki atau mengagumkan sehingga disukai banyak orang, sungguh bukanlah hal yang mudah. Namun meskipun dia tidak mudah, tentu hal ini dapat kita pelajari. Oleh karena itu, lewat bacaan firman Tuhan kita pada malam hari ini, kita dikuatkan, diingatkan bagaimana seorang yang bernama Esra itu, bahkan di ayat yang ke-28a tadi, dan membuat aku disenangi oleh raja dan penasehat-penasehatnya serta segala pembesar raja yang berkuasa. Ketika kita ingin disenangi oleh seseorang, atau ketika kita ingin disenangi dalam tugas pekerjaan kita yang ada, baik di luar sana ataupun dalam gereja, apa yang harus kita buat? Kita sudah kenal Esra ini adalah seorang buangan.
dan dia ini menjadi orang kepercayaan raja. Ia dipercaya dan diutus oleh seorang raja yang bernama Artasasta untuk membangun bait Allah di Yerusalem. Nah, apakah tidak ada orang lain yang lebih terhormat yang bisa diutus oleh raja? Nah, tetapi Raja Artasasta tidak salah pilih. Karena dia melihat kalau tidak memiliki reputasi yang baik, mustahil raja ini akan mengutus Esra. Nah, mengapa Esra begitu istimewa di mata Raja Artasasta? Meski sebagai orang buangan di Babel, dia memiliki kehidupan yang berbeda rupanya. Karena Bapak Ibu yang kekasih, seorang yang mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan dia mengenal akan seluruh kehidupan yang harus dia lakukan untuk Tuhan. Dan itu ada dalam diri seorang yang bernama Esra. Karena memiliki hidup yang berbeda seperti Esra, itu adalah kehendak Tuhan bagi orang percaya. Karena ketika orang-orang buangan lain yang mungkin sedang merenungi nasib dan bagaimana mereka harus mengasihani diri sendiri, apa yang terjadi dengan Esra? Esra malah bertekun meneliti dan merenungkan Taurat Tuhan itu siang dan malam. Kalau lihat dalam Esra pasal yang ke-7 bacaan kita ini pada ayat yang ke-11, 12 dan 21, ketekunannya untuk meneliti Taurat itu. Tidak hanya itu, bahwa dia juga tekun mengajar, mendidik orang-orang buangan di Babel tentang Taurat Tuhan. Nah, oleh karena itu ketika dia diutus ke Yerusalem, dia juga membawa sebuah kitab Taurat sebagai sumber pengajaran iman. Jadi kalau kita melihat Bapak Ibu yang kekasih bahwa kehidupan Esra ini benar-benar menjadi berkat. Kehidupan Esra ini benar-benar menjadi kesaksian bagi bangsanya. Karena itu ia dipercaya melaksanakan yang saya katakan mandat sang raja. Esra juga menerima kuasa penata layanan. Kalau lihat ayat yang ke-17 dalam pasal 7 bacaan kita ini. Dan dia mendapat suatu tanggung jawab yang besar dalam tugas yang dipercayakan kepadanya. Jadi Bapak Ibu yang kekasih, Esra ini adalah seorang yang sangat-sangat luar biasa, saya mau katakan. Kenapa dia sangat luar biasa? Dia juga menyadari bahwa Tuhan telah menggenapi janjinya untuk memulihkan bangsa Israel, termasuk mengembalikan dari pembuangan. Nah, oleh karena itu agar bisa terlibat dalam pekerjaan Tuhan, Esra dia menyiapkan diri. Dan kita tahu Esra ini adalah seorang ahli kitab. Dia juga mahir dalam Taurat Musa. Nah, akan tetapi kualifikasi sebagai ahli Taurat yang mahir dalam Taurat Musa saja tidaklah cukup untuk melibatkan dalam pekerjaan Tuhan. Atau dengan kata lain mau saya katakan, menjadi orang Kristen yang setia itu belum cukup. Atau menjadi orang Kristen yang rajin beribadah juga itu belum cukup. Apalagi dia akan melibatkan di dalam pekerjaan Tuhan. Nah, Alkitab menambahkan satu kualifikasi yang penting dalam diri si Esra ini, yaitu tekad. Bapak Ibu yang kekasih, dia mempunyai tekad. Dengan perkataan lain, Esra ini telah menyiapkan hati dan dia berkomitmen untuk menggunakan segala keahlian dia bagi pekerjaan Tuhan. Di sini kita belajar dari seorang yang bernama Esra. Tekad hati dia untuk membuat Esra meneliti firman Tuhan. Dia berusaha memahami maksud dan keinginan Allah dalam segala aspek kehidupannya. Jadi di sini kita mau belajar dari Esra ini, Bapak Ibu. Bapak Ibu bekerja di luar instansi
dimanapun berada, kita mempunyai keahlian masing-masing. Tapi yang menjadi pertanyaan kita, apakah keahlian yang ada pada diri kita mau dipakai untuk pekerjaan Tuhan? Karena terkadang orang berkata tidak sempat untuk melayani, tidak bisa, sibuk, dan lain sebagainya. Tetapi ingat, saya mau katakan, perlu kita mencontoh Ezra ini dalam kehidupan kita. Karena hidup beriman bukan berarti menyerahkan semua masalah kita kepada Tuhan. Tetapi orang percaya perlu ikut berperan, aktif, melakukan bagaimana dia bertanggung jawab dalam diri dia dan juga dalam kehidupan dia bersama dengan Tuhan. Karena yang saya mau katakan, perubahan untuk menjadi lebih baik selalu menjadi harapan siapapun. Sehingga hari ini dapat lebih baik dibandingkan hari kemarin, atau hari esok dapat lebih baik dari hari ini. Oleh karena itu, apa yang harus menjadi upaya kita untuk menunjukkan bahwa kita ini adalah orang yang menyenangkan untuk orang lain. Sulit untuk bisa kita lakukan. Nah, untuk itu kita diingatkan agar kita dapat terbukti untuk menjadi sosok yang menarik dan mungkin kita disenangi oleh orang. Apa yang harus kita buat? Yang pertama, kita harus tahu, kenali akan ego pribadi kita. Karena ini yang sering kali dalam ada dan di orang. Dengan keegoan dia muncul. Dia merasa lebih pintar daripada orang lain. Selain daripada itu, hasrat dia selalu harus didahulukan. Nah, ini yang saya katakan, kita harus mengenali ego kita. Kalau yang berikutnya, bagaimana kita diingatkan untuk selalu bersikap ramah dalam kehidupan kita yang ada ini. Apakah kita merasa senang dan bahagia ketika kita bertemu dengan orang-orang yang ada dalam kehidupan dan persekutuan kita? Seseorang akan lebih senang bertemu dengan orang lain dan selalu menebar senyum. Tentu bukan senyum untuk tebar pesona sebagai sebuah pencitraan, melainkan senyum ramah yang menunjukkan karakter hangat yang dimiliki oleh orang tersebut. Nah, bagaimana hal yang berikutnya supaya kita bisa disenangi oleh orang? Kita harus rendah hati. Tidak ada orang yang senang bertemu dengan orang yang sombong, Bapak Ibu. Tidak ada. Alias tinggi hati yang saya katakan. Kalaupun ada yang mau bergaul dengan orang sombong, itu biasanya mereka juga memang sama-sama sombong. Karena orang sombong dia cenderung akan dijauhi oleh lingkungannya. Karena itu jangan pernah berpikir untuk merasa lebih baik daripada orang lain. Yang berikutnya, supaya kita bisa disenangi, selalu berempati. Bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Itulah pengertian singkat empati. Selalu mengetahui kondisi hati dan perasaan orang lain atas peristiwa yang mereka alami. Senang membantu sesama. Itu yang dilakukan oleh Ezra. Jadilah orang yang ringan tangan, bukan panjang tangan. Ketika ada teman yang membutuhkan pertolongan, ulurkan tangan untuk membantunya. Jangan sekali-sekali menyimpan pamrih atas pertolongan yang kita berikan. Karena senang menolong itu merupakan cara untuk menjadi pribadi yang menarik dan disenangi orang. Apalagi jika kita sering berinisiatif memberikan pertolongan sebelum diminta, inisiatif yang dilakukan akan membuat kepribadian orang tersebut semakin menarik. Dan yang terakhir, jadi pendengar yang baik. Teman atau sahabat adalah tempat menumpahkan isi hati kita. Karena itu, untuk menjadi pribadi yang menarik, jadilah pendengar yang baik. Bagi sahabat atau teman, relakan untuk diri menjadi tempat sampah atau kegalauan hati sahabat kita atau teman kita.
Tampunlah semua keluh kesah mereka. Berikan masukan jika memang kita diminta. Karena status kita di sini adalah hanya pendengar, bukan penasehat. Tapi yang banyak terjadi, orang lebih senang untuk memberikan suatu nasihat, semuanya yang harus dilakukan, dan seterusnya. Nah, tetapi Bapak Ibu yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, jika Bapak Ibu ingin dihargai, maka hargailah orang lebih dahulu. Jangan minta dihargai, tapi kita sendiri tidak bisa menghargai orang. Begitu juga jika kita ingin menebar keburukan, maka yang dipanen pun pasti keburukan juga. Karena menjadi pribadi yang bisa menghargai orang lain, menjadi pribadi yang ingin disenangi orang lain adalah sosok yang harus dan menjadi ciri dalam hidup orang percaya. Sangat menyenangkan ketika orang lain mau menghargai kita. Dalam kata lain itu, pribadi yang menarik selalu dekat dengan kebaikan, dan menjadi pribadi yang senangi selalu berbuat kebaikan dalam segala kondisi dan situasi. Jangan ragu-ragu untuk mencoba hal yang baru. Kapan terakhir kita melakukan sesuatu untuk pertama kalinya? Kapan terakhir kali kita menantang diri untuk mencoba hal yang belum kita coba untuk pertama kalinya? Tantang diri kita sendiri. Dan bersiaplah terkejut dengan apa yang sudah kita lakukan dalam diri kita. Belajar dari Ezra. Dia tetap mengandalkan kehidupan dia bersama dengan Tuhan. Dan dia tidak pernah meninggalkan firman Tuhan itu siang dan malam. Akan nampak dalam kehidupan kita bahwa Tuhan itu hadir dalam hidup kita. Biarlah firman Tuhan menguatkan dan memampukan kita berjalan di tengah kehidupan yang penuh rintangan dan tantangan ini, bahkan di masa pandemi ini. Tuhan Yesus memberkati akan firman-Nya. Amin. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ada rasa sukacita yang tidak terhingga dalam hati kami, ya Tuhan, ketika kami dikuatkan kembali, dan ketika kami boleh membaca dan merenungkan firman ini. Tuhan, pakai kami agar kami sebagai anak-anak Tuhan pun dapat disenangi oleh orang-orang yang ada di sekitar kami. Kami mengakui, ya Tuhan, kami seringkali banyak salah dan dosa. Bahkan seringkali kami tidak mampu untuk berlaku seturut dengan firman-Mu, Tuhan. Tapi kami yakin dan percaya pada malam hari ini ketika firman Tuhan ini kami baca, memampukan kami, menguatkan kami untuk terus berjalan dalam kehidupan yang ada ini, karena kasih Tuhan akan menuntun kehidupan kami. Kami bersyukur atas kekuatan firman-Mu yang masih boleh menyapa kami semua dimanapun kami boleh berada. Dan kami berdoa pun pada malam hari ini, dalam kehidupan kami sebagai pribadi dan keluarga, dalam pekerjaan-pekerjaan kami, Tuhan berkati. Dalam usaha-usaha yang pada kami, Tuhan berkati. Dan secara khusus kami berdoa untuk gereja kami, GBIB, Tuhan berkati. Majelis Sinode, Tuhan juga berkati. Seluruh jemaat-jemaat GBIB, dimanapun tersebar, Tuhan berkati. Bahkan para hamba-Mu, Tuhan, para diaken, para penatua, dan juga para pendeta, Tuhan berkati. Dan biarlah ada rasa sukacita kami, Tuhan, ketika pun kami disenangi di tengah pekerjaan kami, di tengah pelayanan kami, di tengah keluarga kami. Oleh karena kami dapat melakukan kebenaran firman-Mu seturut dengan kehendak-Mu. Kau berkati kami sekalian, ya Tuhan, pada malam hari ini. Bahkan ketika kami akan melanjutkan segala aktivitas kami masing-masing, bahkan ketika kami beristirahat, kami yakin Tuhan jaga dan Tuhan lindungi kami semua. Dan biarlah dengan penuh sukacita, ya Tuhan, dengan kasih dan rahmat-Mu kami mohon ampun. Kalau ada salah dan dosa yang kami perbuat dalam hidup kami, melawan kehendak-Mu atau menyakitkan hati sesama kami, Tuhan ampuni kami. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Di dalam nama-Mu kami sudah berdoa. Amin.